Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih berada di mata kuliah teori graf. Pada kesempatan kali ini kita memasuki pertemuan yang kedua. Kita akan membicarakan tentang terminologi graf. Identitas mata kuliah. Mata kuliah ini merupakan teori graf. Untuk kode mata kuliahnya ini masih menggunakan kode yang halaman IF132. Kemudian untuk pertemuannya ini pertemuan yang kedua dan semester kelima. Kemampuan akhir yang akan kita capai yaitu mahasiswa dapat memahami konsep serta terminologi dasar graf. Materi yang akan saya sampaikan ada 4 pokok bahasan. Yang pertama graph and subgraph, yang kedua vertex degree, yang ketiga path and cycle, dan yang keempat adalah regular and bipartite graph. Graph dan subgraph. Ini definisi yang pertama. Sebuah graph terdiri dari sebuah himpunan elemen yang disebut dengan vertex dan sebuah himpunan elemen yang disebut dengan edge. Setiap edge menghubungkan dua vertex. Di situ terlihat ada gambar di mana vertex itu ditunjukkan dengan simbol U, V, W, dan X. Kemudian untuk edge-nya ini 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Definisi yang kedua, pada sebuah graph, dua atau lebih edge yang menghubungkan pasang vertex yang sama ini disebut multiple edge. Nah, di sini ada 3 dan 4, ini disebut dengan multiple edge. Sebuah edge yang menghubungkan suatu vertex dengan dirinya sendiri ini disebut loop. Di sini kita lihat vertex X, di mana vertex X ini dihubungkan dengan edge terhadap dirinya itu ya. Maka ini disebut dengan loop. Sebuah graph yang tidak memiliki multiple edge atau loop ini disebut dengan graph sederhana atau simple graph. Kita coba lihat latihan 2.1. Tuliskan vertex dan edge pada graf berikut. Apakah graf tersebut termasuk graf sederhana? Nah, di sini ada 2 buah graf, yaitu A dan B. Di mana kalau kita lihat syarat utama untuk menyatakan bahwa dirinya adalah graf sederhana yaitu adalah yang pertama tidak mempunyai loop dan yang kedua dia tidak mempunyai multiple edge ya. Kalau kita lihat yang gambar A ini mempunyai loop. Jadi ini dikatakan bukan termasuk graf sederhana. Kemudian yang B ini tidak ada loop dan tidak ada multiple edge. Ini disebut dengan graf sederhana. Nah, sederhana ini bukan dilihat dari sisi gambarnya ya. Oh, ini gambarnya rumit kok dibilang sederhana. Seperti itu tuh bukan. Tapi dari aturan tadi yang sudah didefinisikan di definisi yang kedua. Nah, kita coba tuliskan vertex dan edge pada graf yang ada di graf A dan B. Nah, vertex untuk graf A yaitu ada A, B, C, dan D. Kemudian edge-nya yaitu ada AB. Nah, ini tidak memiliki apa itu simbol gitu ya. Jadi ini tidak memiliki simbol. Kemudian untuk edge-nya itu yang ada di C yaitu berupa loop. Sementara untuk yang sisi B ini ada vertex-nya ada 0, 1, 2 sampai 9. Kemudian
yang edge-nya itu adalah dari 0 ke 1, 1 ke 2 gitu ya. Edge atau tepi gitu ya. Kita ke soal yang kedua. Gambar graf yang memiliki vertex dan edge berikut. Apakah graf tersebut merupakan graf sederhana? Nah, ini ada dua soal ya, atau dua graf di soal yang kedua. Nah, ini vertexnya ada U, V, W, X, berarti ada 4 vertex digambarkan, silakan. Kemudian edge-nya ini ada UV, VW, Vx, dan Wx. Nanti digambar, kemudian diamati apakah graf tersebut graf sederhana. Kemudian soal yang kedua ini ada 8 vertex dari 1 sampai 8. Kemudian untuk edge-nya ini ada 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 3, 5, 6, 7, 6, 8, dan 7, 8. Silakan digambar kemudian disimpulkan apakah graf yang sudah digambar tersebut merupakan graf sederhana. Ketetanggaan dan insidensi. Definisi 2.3. Vertex V dan W pada suatu graf disebut bertetangga jika mereka dihubungkan dengan sebuah edge. Edge-nya yaitu E. Vertex V dan W insiden dengan edge E dan edge E insiden dengan vertex V dan W. Nah, di sini terlihat gambarnya ya. Ini disebut ketetanggaan dan insidensi. Kita masuk ke latihan ya. Ini latihan 2.2. Mana dari pernyataan ini yang sesuai dengan graf berikut? A. Vertex V dan B bertetangga atau bertetanggaan gitu ya. Kemudian B, vertex V dan X bertetanggaan. Kemudian C, vertex U insiden dengan edge kedua. Kemudian edge 5 insiden dengan vertex X. Kira-kira yang mana ya? Kita tadi sudah pahami tentang ketetanggaan dan insiden. Tentunya di sini kita lihat apakah V dan W bertetangga? Ya, bertetangga. Berarti ini sudah disebut dengan pernyataan yang sesuai ya, atau yang benar, atau A ini sesuai. Kemudian kita coba lihat B, apakah B juga sesuai? Kalau dilihat di soalnya semuanya tidak gitu ya, karena sudah terwakili A. V dan X tentunya tidak bertetangga. Kemudian vertex U insiden dengan edge kedua. Kalau vertex U dan V ya insiden dengan edge 2. Ini karena vertex U saja berarti tidak. Kemudian edge 5 insiden dengan vertex X tentunya tidak, karena vertex 5 itu insiden dengan vertex V dan B, seperti itu. Selanjutnya isomorfisme atau isomorfisme ya, dua graf ini merupakan graf yang sama jika memiliki vertex dan edge yang sama. Contohnya pada pertemuan sebelumnya yaitu masalah utilitas. Kita contohkan ketika ada 3 rumah yaitu A, B, dan C, dan masing-masing rumah tersebut memiliki 3 utilitas yaitu gas disimbolkan dengan G, kemudian water W, dan listrik atau electricity dengan E. Graf yang disebut ditunjukkan secara spesifik sebagai himpunan berikut. Ada vertex, vertexnya tadi merupakan A, B, C, kemudian G, W, E. Kemudian edge-nya itu adalah AG, AB, AE. BG, BW, BE, kemudian CG, CW, dan CE. Dua graf yang isomorfik. Kita lihat di sini ada A, graf A dan graf B.
Kenapa ini dikatakan isomorfik? Karena graf A dan B ini mempunyai vertex dan edge yang sama. Di sini ada yang A memiliki A, B, C, kemudian G, W, dan E. Dan untuk graf yang B juga sama. Kemudian kita ambil satu vertex, di sini ada A. Di sisi graf A ini A terhubung dengan G. Begitu juga graf yang B juga sama. Kemudian di sisi graf A, A terhubung dengan B, begitu juga sama. Yang di graf B juga sama. Kemudian yang graf A ini dengan A dengan E ini terhubung dan B juga sama. Ini yang disebut dengan graf yang isomorfik. Dua graf yang tidak isomorfik. Kita lihat di sini ada graf A dan graf B, sepintas gambarnya ini sama persis. Yang membedakan adalah letak vertex. Ya, kita lihat letak vertexnya. Situ kita lihat vertexnya ini jumlahnya sama, cuman penempatannya berbeda. Nah, ini dikatakan tidak isomorfik. Kenapa? Karena ketika letak vertexnya itu berbeda, otomatis gambarnya itu atau grafnya itu tidak sama ya, sehingga dikatakan tidak isomorfik. Kita ambil yang di graf A misal ya, ini A terhubung dengan G, kemudian W dan E. Tapi pada graf B ini A terhubung dengan G, B dan E, seperti itu. Hanya ditukar antara B dengan B ini. Walaupun gambarnya sama, ini pada prinsipnya graf ini tidak isomorfik. Definisi 2.4, dua graf G dan H ini adalah isomorfik jika H dapat diperoleh dengan memberikan label pada vertex di G. Jika terdapat korespondensi satu-satu antara vertex di G dengan vertex di H, sehingga jumlah edge yang menghubungkan setiap vertex di G sama dengan jumlah edge yang menghubungkan pasang vertex yang berkorespondensi di H. Korespondensi satu-satu ini disebut sebagai isomorfisme atau isomorfisme. Dua graf G dan H berbeda namun isomorfik. Kenapa berbeda? Karena kita lihat di sana ya. Di sana kita lihat graf ini gambarnya berbeda. Kalau kita lihat sepintas. Contoh di G ini mempunyai vertex U, V, W dan X, kemudian yang H mempunyai vertex 1, 2, 3 dan 4. Ini tidak ada labelnya untuk edge-nya. Namun pada prinsipnya ini dikatakan isomorfik karena antara gambar yang satu dengan yang lain ini berkorespondensi satu-satu gitu ya. Contoh di sini ya. Ini kita lihat antara vertex 1, 2 ini terhubung, dan kalau dilihat dari G ini berarti X dengan B ini terhubung. Kemudian 2 ini looping, W juga looping. Kemudian W terhubung dengan U di sini terlihat bahwa 4 terhubung dengan 2. W-nya itu diwakili 2 dan U-nya adalah 4. Seperti itu. Kemudian yang 4 dengan 1 terhubung di sini terlihat yaitu antara yang U dengan yang X, seperti itu ya. Kemudian 2 dengan 3 ini dilihat di sini dengan W dan P, seperti itu. Kemudian 4 dan 3 ini U dan P. Jadi ini dikatakan isomorfik.
Dua graf memiliki vertex dan edge yang sama namun tidak isomorfik. Kita lihat di sini vertexnya mempunyai vertex 5 masing-masing graf. Kemudian edge-nya ada 6. Yang gambar sebelah juga sama 6. Ini sama, sepintas kita lihat sama ya. Namun kenapa ini dinyatakan tidak isomorfik? Karena graf yang sebelah kiri ini ada A terhubung dengan D, sementara di graf yang sebelah kanan ini tidak terhubung, seperti itu ya. Nah, yang terhubung adalah 2 dan 5. Kalau kita lihat di D itu ada edge yang terhubung ke masing-masing vertex ini ada 3, sementara di gambar 4 ini cuma 2. Jadi ini berbeda karena tidak satu-satu itu tidak berkorespondensi, seperti itu. Dua graf tidak berlabel yang isomorfik. Kita lihat di situ ada dua graf. Gambarnya beda ya, gambarnya beda. Tapi ternyata isomorfik. Jadi di sini saya tekankan lagi, ini grafnya tidak berlabel tapi isomorfik. Kenapa? Karena satu-satu edge yang menghubungkan vertex ini antara graf yang satu dan yang lainnya ini berkorespondensi itu ya. Walaupun terlihat gambarnya tidak sama, tapi ini merupakan graf tidak berlabel yang isomorfik. Berikutnya kita akan menghitung graf. Jika kita memiliki 3 buah vertex, maka kita dapat membuat 8 buah graf berlabel dengan 4 graf yang tentunya tidak berlabel. Untuk menggambarkan graf dari 3 vertex, ini kita bisa gambarkan menjadi 8 graf yang merupakan graf berlabel. Sementara untuk graf yang tidak berlabel ini kita bisa menggambarkan 4 buah graf dari 3 buah vertex. Polya tahun 1935, matematikawan asal Hungaria ini membuatkan satu buah tabel untuk membuat satu graf. Di sini ada n merupakan jumlah vertex, kemudian ada graf berlabel dan graf tidak berlabel. Nah, ambilkan salah satu n, yaitu n-nya 3. Jadi kalau kita mempunyai vertex 3 buah vertex ini bisa membuat graf berlabel 8. Sementara untuk menggambarkan graf tidak berlabel ini 4 untuk 3 buah vertex. Jadi 3 vertex bisa digambarkan 4 bentuk graf dengan graf tanpa label, seperti itu. Oke, kita sudah bicarakan tentang graf. Berikutnya kita bicarakan tentang subgraf. Definisi 2.5. Suatu subgraf dari graf G adalah sebuah graf di mana semua vertex-nya adalah vertex dari G dan semua edge-nya adalah edge dari G. Sebagai contoh, ini ada sebuah graf dan subgraf. Ya, kita lihat di sini. Di G ini gambar G ini ada 4 buah vertex yaitu U, V, W dan X dan ada 5 buah edge yaitu 1, 2, 3, 4 dan 5. Di gambar berikutnya ini kita lihat di sini. Ini dihilangkan ya, dihilangkan untuk edge yang kedua. Tapi karena ini merupakan subgraf, jadi kenapa ini dinamakan sebagai subgraf? Karena
vertex yang ada di subgraf tersebut adalah dimiliki oleh graf G. Begitu juga untuk gambar yang berikutnya. Walaupun kita lihat di sini sebetulnya gambarnya sudah berbeda, tapi ini merupakan subgraf atau bagian dari graf G. Derajat titik. Tadi kita sudah bicara tentang subgraf, kemudian kita akan tentukan derajat titik. Definisi 2.6. Dalam sebuah graf, derajat dari sebuah vertex adalah jumlah edge yang incident dengan vertex tersebut. Setiap loop memberikan 2 derajat. Kita lihat derajat titik dari graf yang ada di sebelah kanan. Derajat U itu sama dengan 2 karena terdiri dari 2 edge ya. Kemudian V ada 5 dan B 4, kemudian X-nya ada 5 dan Y adalah 0. Nah, kita bisa simpulkan bahwa di sini untuk menuliskan baris derajat itu kita urutkan, yaitu 0, 2, 4, 5 dan 5. Nah, ini cara menuliskan baris derajat. Kita lanjutkan derajat titik untuk definisi 2.7. Baris derajat pada sebuah graf adalah baris yang diperoleh dengan mendaftar semua derajat vertex dengan urutan naik. Pengulangan dilakukan ini jika diperlukan. Handshaking lemma. Teorema 2.1 Handshaking lemma atau lemma jabat tangan. Pada setiap graf, jumlah dari semua derajat vertex sama dengan 2 kali jumlah edge-nya. Ini gambar dari handshaking lemma. Dijelaskan tadi sudah di sebelumnya bahwa semua derajat vertex sama dengan dari semua jumlah derajat vertex sama dengan 2 kali jumlah edge-nya. Jadi di sini ada derajat vertex-nya berapa itu ya. Kalau ini ada 5, masing-masing ada yang derajatnya 2, 3, kemudian ini 3 ya, yang 2 hanya 1. Nah, ini 2 kalinya jumlah edge-nya. Path and cycle. Definisi 2.8, suatu walk jalan ini ya dengan panjang K dalam sebuah graf adalah urutan K edge dengan bentuk UV, VW, VX, kemudian YZ. Walk ini dinotasikan dengan UV, VX, YZ dan disebut sebagai walk antara U dan Z. Gambar berikut menggambarkan tentang path dan cycle, di mana ini tadi disebutkan bahwa walk K ini adalah panjangnya merupakan urutan dari KH ya, yaitu UV, VW, VX, XY dan Z. Sementara di sisi kanan ini merupakan satu cycle gitu ya. Kalau kita lihat di sini UV, VW, X, WX gitu ya, XY dan YZ ini adalah walk ya. Tapi ketika ini dihubungkan dengan U maka nanti akan membentuk satu cycle. Path, trail dan graf terhubung. Definisi 2.9. Sebuah trail adalah sebuah walk yang semua edge-nya berbeda, namun vertex-nya boleh sama. Berbeda dengan path itu ya, sebuah path ini adalah sebuah walk yang semua edge-nya dan semua vertex-nya memang harus berbeda. Kita lihat gambar graf yang ada di slide ya. Ini kita lihat X, Y, Z. Kemudian Z, V, Y. Nah, ini adalah merupakan sebuah trail ya dengan panjang ini 5 ini ya. 5 panjangnya adalah 5 gitu ya. Antara X
dan Y. Kemudian UV YZ ini adalah sebuah path ya dengan panjang 3. U V kemudian Y Z gitu ya. Dengan panjang antara U sampai ke Z itu. Kita lanjut masih ke graf terhubung. Ini definisi 2.10. Suatu graf adalah graf terhubung jika terdapat path antara setiap pasang vertex pada graf tersebut. Jadi ada pasang vertex. Suatu edge dalam graf terhubung ini disebut suatu jembatan apabila edge tersebut jika dihapus ini maka akan menyebabkan graf menjadi tidak terhubung lagi. Setiap graf tidak terhubung dapat dibagi dalam sejumlah graf terhubung dan ini disebut sebagai komponen. Trail terbuka dan cycle. Definisi 2.11. Sebuah walk tertutup pada sebuah graf ini adalah urutan edge dengan bentuk tentunya tertutup ya. Ada UV, kemudian VW, VX, kemudian YZ dan ZU. Berawal dan berakhir pada vertex yang sama. Suatu trail tertutup merupakan walk tertutup di mana semua edge-nya berbeda. Sebuah cycle adalah waktu walk tertutup di mana sebuah edge dan semua vertex-nya diantaranya adalah berbeda. Sebuah walk atau trail adalah terbuka ya, jika ia berawal dan berakhir di vertex yang berbeda. Kita lihat gambar graf berikut. Ini ada trail terbuka dan cycle yang kita sudah sebutkan tadi di definisi 2.11. Trail terbuka apabila berawal dan berakhir dengan vertex yang berbeda. Misalkan ini UV BX ini sudah merupakan trail terbuka seperti itu. Kemudian cycle, nah ini cycle-nya adalah VB YV. Ini sudah merupakan cycle segitiga. Karena ini merupakan graf tidak berarah, jadi bisa menuliskan VB YV atau YV BY, bebas saja itu ya. Ke subpokok bahasan berikutnya yaitu graf reguler dan graf bipartit. Definisi 2.12. Suatu graf merupakan graf reguler jika semua vertex-nya memiliki derajat sama. Graf reguler disebut R reguler atau reguler dengan derajat R jika derajat semua vertex-nya adalah R. Baik, ini saya jelaskan tentang contoh graf reguler. Untuk R sama dengan 0 di gambar sisi pojok kiri atas ini ada R yang mempunyai derajat 0 yaitu berupa vertex. Graf tersebut ada 5 vertex yang semuanya memiliki derajat 0. Kemudian saya ambil langsung ke yang derajat 4 yaitu di sisi pojok kanan bawah ini ada R-nya sama dengan 4. Ini dikatakan reguler karena masing-masing vertex ini mempunyai derajat yang sama yaitu derajat 4. Di sini kita akan lihat ada apa saja graf reguler. Kita ambil contoh di sini ada yang pertama adalah graf komplit. Dikatakan graf komplit apabila graf yang setiap vertex-nya dihubungkan dengan semua vertex lainnya oleh tepat satu edge. Kalau misalkan kita ambil satu graf ini KN, jadi N-nya nanti kita tentukan.
memiliki derajat titik n-1, sehingga memiliki n-1 dibagi 2h ya untuk derajatnya. Yang kedua adalah graf 0. Graf 0 ini adalah graf yang tidak memiliki edge. Graf 0 ini bisa dengan n vertex, dinotasikan dengan nn ya. Graf nn ini adalah graf reguler, namun derajatnya adalah 0. Yang ketiga, ini graf cycle. Graf cycle ini adalah graf yang mengandung tepat sebuah cycle pada vertex dan tentunya pada edge-nya juga. Graf cycle dengan n vertex ini dinotasikan dengan Cn. Graf Cn ini adalah graf reguler dengan derajat 2 dan memiliki n edge n lebih besar atau sama dengan 3. Ini bisa dikatakan bahwa Cn dapat digambarkan dengan bentuk poligon. Dalam hal ini bisa membentuk satu poligon teratur. Yang keempat, graf platonik. Ini graf yang mewakili platonik solid. Ini kata platonik disebut pada Platos ya, Timnius, dan buku Euclid Elemen, buku ke-13. Nah, di sini ada gambar platonik solid seperti tiga dimensi ya, ada tetrahedron, cube. Kalau graf platonik ini seperti dua dimensi. Kalau yang tetrahedron, gambar ini dengan yang tetrahedron untuk graf platonik sebetulnya ini adalah sama. Yang kelima merupakan graf Patterson. Graf Patterson ini adalah graf 3 reguler dengan 10 vertex dan 15 edge yang digambarkan dengan berbagai cara ya. Ini kalau lihat gambar yang ada di slide ini sama-sama seperti ini, penggambarnya caranya yang berbeda. Selanjutnya adalah graf bipartit. Definisi 2.13, suatu bipartit adalah graf di mana himpunan vertex-nya dapat dibagi menjadi dua bagian, A dan B, sehingga setiap edge pada graf tersebut menghubungkan sebuah vertex di A dengan sebuah vertex di B. Ini kita lihat contoh ya. Di sini ada graf bipartit. Yang sebelah kiri adalah yang menjelaskan tentang definisi bahwa ada graf yang menjadi dua bagian yaitu A dan B. Di sisi A di sana terlihat bahwa di titiknya ini terlihat solid ya warna titiknya, dan kemudian yang B ini warna titiknya adalah berlubang. Nah, ini tadi ada dua bagian atau dua sisi. Nah, untuk contoh grafnya di sebelah kanan ini bisa bentuknya seperti ini ya. Jadi bisa bisa bentuk tree atau mungkin yang lain, yang intinya ada dua bagian yaitu A dan B. Contoh graf bipartit ini ada yang pertama graf bipartit komplit, di mana ini merupakan graf bipartit yang komplit ya, seperti tadi ada graf reguler juga ada tipe yang komplit, di mana graf pada bipartit komplit ini bisa dilihat pada gambar yang ada pada slide gitu ya. Nah, di sini ada kenapa komplit, karena ada dua sisi ya. Jadi ini ada K1 5 gitu ya. Jadi ada komplit untuk bipartit ya yang mempunyai sisi A misalkan 1, kemudian sisi B-nya adalah 5. Gitu juga penjelasan yang lain kira-kira sama. Contoh yang kedua, graf tree. Graf tree ini tidak memiliki cycle. Jadi antara vertex
satu dengan yang lainnya tidak membentuk satu loop atau ini tidak memiliki cycle. Contoh ketiga, graph path. Graph path ini sebuah tree yang terdiri dari sebuah path yang melalui semua vertex-nya. Jadi antara satu vertex dengan yang lain semuanya dilalui. Keempat, ini GraphQube. GraphQube memiliki aplikasi penting, terutama dalam teori coding, di mana dibangun dengan menggambarkan vertex sebagai baris bilangan biner dengan panjang tertentu. Gambar berikut yang di dalam slide ini ada Q1 sampai Q4. Ini merupakan contoh GraphQube. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian untuk berikutnya studi kasus, nanti kita ketemu di kelas online. Sampai jumpa untuk materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.